Hai semuanya, selamat malam. Berjumpa lagi kita live di Instagramnya saya. Dan kali ini adalah episode perdana dari Ngopi Ngopi Ngobrol penuh inspirasi. Oke, malam ini bintang tamu kita adalah seorang anak muda yang menginspirasi saya, yang selalu menginspirasi saya bagaimana untuk konsisten mencapai goal yang sudah saya rencanakan, yang selalu support. Nah, siapakah dia? Kita tunggu kehadirannya ya. Oke. Buat teman-teman yang ingin bertanya seputar bintang tamu, yaitu seorang game developer dan juga dulu juga seorang coach. Ya, sekarang masih coach tapi dalam membuat sebuah game yang biasanya kalau gamenya teman-teman dilihat di Play Store atau segala macamnya itu ya salah satunya beliau yang merancang game tersebut. Jadi kita akan berbicara dengan bintang tamu yang luar biasa malam ini. Oke. Ya. Oke, Jessica juga udah bergabung. Oke, Rian kalau ada pertanyaan silakan ditanya ya. Halo, Halo Bu Yati, baik. Ada kedengaran suaranya, Jess? kedengaran kok. Oh, oke, syukurlah. Aku takutnya malam-malam sinyal di Padang nggak susah nih. Oh gitu. Oh iya, oke. Ya, gimana kabarnya? Baik, luar biasa. Oh, selalu Bu luar Yati biasa. apa kabar? Luar biasa juga, alhamdulillah. Apa nih kegiatannya hari ini? Habis ngajar sih tadi. Wow, keren. Minggu ya. Membentuk bibit-bibit baru. Wah, luar biasa. Nah, makanya ibaratnya gini, Jessica salah satu yang selalu mensupport ibu dalam apa? Selalu konsisten dengan goal yang udah ibu bikin gitu. Luar biasa. Luar biasa. Syukurlah bisa membantu. Iya. Oke, ayo. Gimana nih Jess? Topik kita mengenai Goal bagaimana kita. setting ya. Iya, goal setting ya. Boleh boleh di ini kan. Eh, Kalau goal setting sih yang paling penting itu sebenarnya goalnya dulu nih, ada Ah, goal atau enggak. ah, Karena gini, kenapa goal itu penting gitu kan, pertanyaannya kenapa goal itu penting. Karena gini, kita bisa lihat ada dua tipe orang di dunia. Yang pertama yang semangat, yang bangun pagi semangat banget. Yang satu lagi itu nggak ada semangatnya, bisa dibilang terpaksa gitu kan pas iya, bangun pagi. Sebenarnya kenapa sih ada yang kayak gitu? Kalau kita lihat lagi nih, anak kecil biasanya anak kecil pas bangun pagi langsung semangat kan, aduh pengen main nih, pengen nonton film. Mungkin iya, pas zaman saya masih kecil itu, pas masih SD, hari Minggu pagi tuh paling semangat bangun pagi. Tapi wah, pas hari biasa, hari Senin, hari Selasa, kayak pas mau bangun agak males ke sekolah gitu kan. Tapi pas iya, hari Minggu bangun pagi demi nonton film kartun. iya betul Itu betul betul. semangat. Atau bahkan contoh lain itu misalnya ada orang yang lagi traveling ikut tour, terus bangun pagi tuh semangat banget, pengen cepet-cepet bangun terus pergi jalan-jalan gitu kan. Iya, Nah tapi ada juga tipe yang nggak semangat. Biasanya tuh yang nggak semangat itu nggak punya tujuan, aduh mau ngapain sih, atau biasanya nggak punya impian sendiri, tapi hmm. dia mengerjakan segala sesuatunya tuh dengan terpaksa. Oh, Nah, jadi makanya pentingnya sebuah goal itu karena kalau nggak punya goal otomatis hidupnya jadi nggak semangat, gampang stres, datanglah semua penyakit gitu iya, kan. iya, macam-macam penyakit tuh datangnya. Iya, kayak contohnya nih Bu Yati kan punya goal juga nih kan. Bu Yati Iya, punya goal, otomatis bangunnya pasti lebih semangat dong, iya, karena ada tujuan, ada impian yang ingin dikejar gitu. iya, Nah itu yang paling penting tuh, harus punya goal dulu. Nah kalau belum punya goal, bisa cari tahu dulu goalnya apa. Cari tahunya itu gimana. Jadi gini, sekarang saat ini kita hidup di masa sekarang. hmm. Tapi pas waktu masih kecil, yang diajarkan sama orang tua atau lingkungan sekitar itu biasanya tentang pengetahuan, tentang Iya, knowledge dan sebagainya. Tapi nggak pernah diajarin kalau kamu mesti kejar apa yang kamu mau, kejar apa yang kamu inginkan. Nggak pernah diajarin seperti itu. Bahkan ada yang bilang,
kamu cita-citanya terlalu muluk-muluk, entah bisa atau enggak gitu kan. Jadinya pas saat ini kita jadi ngerasa, aduh, kalau ditanyain goal juga antara tahu atau enggak, tapi yang lebih tahu itu pokoknya yang aku tahu, gue nggak mau kejadian seperti ini. Saya tuh nggak mau ada kejadian A, atau saya nggak suka B gitu. Taunya itu yang nggak mau terjadi. Padahal yang paling penting itu apa yang kita pengen kejar kan, itu yang membangun, yang menjadi bensin kita untuk maju ke depan gitu. Nah, itulah sebabnya, karena di masa sekarang nggak punya goal masa depannya, jadi ya udah ikut flow aja, jalan aja gitu aja kan, so-so aja lah, nggak ada sesuatu yang dikejar. Padahal penting banget untuk kamu cari tahu sendiri goal kamu tuh sebenarnya apa yang pengen kamu inginkan. Cari tahu, tanya lagi, misalnya awalnya tuh hobinya apa, karena biasanya passion itu nggak jauh-jauh dari hobi. Misalnya suka nyanyi atau suka coding, kalau contohnya saya kan suka ngajar, suka ngoding gitu kan. Nah, bisa kembangin dari situ, dikejar, kira-kira dicari tahu, difilter dulu, mana sih yang sebenarnya yang pengen. Jadi kan biasanya tuh di list dulu nih, ada misalnya ada 10 hal yang paling disukai Bu Yati nih. Ada 10 hal, misalnya yang pertama ngajar, yang kedua sharing, yang ketiga apa-apa memasak dan sebagainya. Dari 10 itu di list lah, di filter lagi, kira-kira mana nih yang paling penting. Kalau disuruh buang 5 mana nih yang perlu dibuang, yang bisa dibuang. Oke, sisa 5 difilter lagi, yang mana yang mau dibuang lagi, sampai benar-benar tinggal satu doang. Nah, yang satu itulah yang berarti benar-benar impian yang pengen kita kejar, goal yang pengen kita kejar. Itu. Berarti Itu untuk mana prioritas ya, prioritas kita utama ya. Iya, prioritas yang utama. Bahkan kadang kita udah tahu nih prioritas goalnya kita apa, tapi sembari mengejar goal yang utama, biasanya goal-goal kecil yang lain tuh ikut tersampaikan gitu. Gitu. Nah, terus biasanya kalau udah tahu goalnya apa, cari tahu caranya untuk mencapai goal itu. Berarti mempersiapkan semua yang udah dicapai, yang mau dicapai, ya kan? Misalkan contohnya Jejes pengen buka yayasan ke depannya. Jejes pengen buka yayasan, oke. Karena pengen buka yayasan, berapa tahun lagi nih? Misalnya 10 tahun lagi. 10 tahun lagi berarti dari sekarang saya posisinya di mana nih? Oh, sekarang udah tahu nih cara ngoding dan sebagainya, udah bisa cara ngajar. Oke, step berikutnya apa? Buka online course atau dan sebagainya yang buat ngajar. Nah, pelan-pelan bikin stepnya. Tapi kalau misalnya kayak sebelum mau membangun ini dan Jejes belum punya skill untuk ngajar, Jejes perlu cari ini dulu kan, belajar dulu kan, gimana sih caranya ngajar, gimana caranya jadi trainer, ya kan. Nah, jadi di saat itulah kita mencari hal-hal, mengumpulkan semua yang kita perlukan untuk mencapai goal itu. Setelah udah dapat, dijalanin step by step, bikin checklist per satu bulan ini harus capai apa, bulan berikutnya mau capai apa, bulan berikutnya lagi mau capai apa. Nah, tapi sebenarnya ketika kita mau mencapai goal itu pasti akan ada beberapa kendala. Pernah nggak sih Bu Yati pas mau ngerjain sesuatu terus tiba-tiba kayak ada distraction atau apa, atau hambatan gitu? Pernah. Ya, itu jadi kendala juga. Nah, bagaimana seandainya yang lain menghadapi yang sama, apa yang harus kita lakukan? Nah, hal-hal kendala itu otomatis kan kita perlu handle kan. Nah, ketika kita udah bisa memprediksi, oh kendala ini ketika saya mau ke sini, ada misalnya contoh yang paling gampang nih, ketika mau dari jalan A ke jalan B, terus tiba-tiba di tengah perjalanan itu ada yang kecelakaan atau jalannya ditutup atau gimana, kita otomatis cari jalan alternatif kan. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi ketika kita udah tahu goal kita, udah tahu caranya, udah belajar semua yang kita butuhkan, kita cari tahu obstacle apa aja, hambatan apa aja yang kira-kira bakal kita temui, terus dicari tahu lagi untuk menghandle itu gimana. Biasanya untuk mencapai sebuah goal itu kita pasti udah punya role model sendiri kan, udah tahu lah kira-kira gimana hasilnya nanti, terus bisa cari tahu dari sejarah orang yang udah pernah ke sana, tanya-tanya ke orang lain, cari mentor. Kalau ketemu ini biasanya diapain. Nah, jadi ketika pas kita menghadapi hambatan itu, kita udah tahu cara menghandlenya gitu. Jadi
sangat dibutuhkan kalau emang benar-benar pengen ngejar sebuah goal, itu harus ada mentor, dan kamu tuh mesti surround you sama dengan orang-orang yang positif yang ngedukung kamu. Karena kalau pernah nggak Bu Yati ketemu orang yang agak negatif mungkin ya, agak, jadi kayak pas kita mau gue mau bangun bisnis ini nih, terus belum apa-apa udah disiram air, Dipatahin ya. ibaratnya iya, Udah ibaratnya dipatahin. iya bener, ibaratnya tuh kita udah berkobar berapi-api, terus tiba-tiba pas kita sharing ke teman itu malah disiram air gitu loh, apinya malah jadi padam gitu kan. Nah, kalau bisa hindari teman-teman yang, maksudnya bukan hindari sih, lebih dekatkan diri ke orang-orang yang lebih positif, yang lebih ngedukung. Jadi karena hal-hal seperti itu yang kadang membuat kita tuh batal untuk melangkah, padahal untuk mencapai sebuah goal itu diperlukan sebuah aksi dulu kan, ada actionnya dulu baru bisa lanjut. Kalau nggak ada actionnya, baru belum apa-apa udah Siram ya? disiram air dingin terus kayak nggak jadi gitu kan, ya berarti impiannya nggak akan tercapai, akan tetap stuck di situ aja gitu. Nah, terus ada lagi nih yang paling Jaja suka, teori tentang zona. Jadi tuh Jaja tuh percaya ada 3 zona di kehidupan kita nih, 3 zona. Yang pertama zona nyaman. Zona nyaman ini Bu Yati pasti udah tahu juga lah zona nyaman tuh seperti apa ya. Kayak contoh kita lagi IG live nih, mungkin ini termasuk zona nyaman Bu Yati karena udah biasa kan, udah biasa ngadain ngundang pembicaraan, talk show dan sebagainya, udah masuk zona nyaman nih berarti kan. Atau kehidupan sehari-hari, bangun pagi, mandi, makan, semua kegiatan yang biasanya kita lakukan, sikap kita, attitude kita, itu semua masuk ke zona nyaman. Yang kedua itu ada yang namanya zona learning, zona belajar. Zona belajar ini pasti Bu Yati juga tahu. Karena tipe-tipe kita, saya sama Bu Yati kan emang tipenya suka belajar kan. Nah, zona belajar ini adalah zona di mana semua orang yang pengen membuka wawasan lagi, belajar, pokoknya kalau bisa traveling ke tempat yang nggak tahu, ke sana membuka wawasan baru lagi gitu. Atau belajar bahasa baru gitu. Kalau Bu Yati kan emang expert di bahasa Inggris ya. Lumayan. Nah, jadi itu zona belajar, tadi zona nyaman dan zona belajar. Cuman nggak semua orang suka di zona belajar. Bagi beberapa orang itu mereka lebih suka di zona nyaman aja. Jadi mereka tetap bergeraknya di situ-situ aja tuh, nggak pernah ke zona belajar karena bagi mereka tuh nggak nyaman. Nah, yang ketiga ini nih yang paling unik. Ini namanya zona panik. Zona panik. Nah, zona panik ini adalah saat dimana kita mau mencapai sesuatu, mau ngelakuin sesuatu yang nggak pernah kita lakukan. Contoh nih, misalnya ada ibu-ibu mungkin kan, ibu-ibu terus agak gaptek, nggak pernah, pokoknya nggak pernah sosial media dan sebagainya. Tapi bagi dia mungkin pas masuk ke ini, pas mau pakai sosial media itu masuk ke zona belajar. Tapi bagi orang ada yang menganggapnya ini sebagai zona panik. Gimana nanti pas saya udah belajar sosial media, udah bisa pakai sosial media, banyak orang yang kayak mencerca, takut dibully dan sebagainya, kan ada orang yang kayak gitu juga. Nah, itu bisa masuk ke zona panik. Atau misalkan yang paling lumrah nih, mau bikin bisnis, mau bangun bisnis. Sebetulnya kerja sama orang atau ya pokoknya ngikut orang lah, tapi suatu hari pas dia mau coba bangun bisnis deg-deg kan, karena kan butuh modal, terus belum ada pengalaman ke sana, itu masuknya ke zona panik. Belum lagi ada yang nggak didukung sama orang tuanya, misalnya dia pengen buka usaha untuk yang saham contoh. Terus dari orang tuanya tuh, aduh jangan dah, saham kayaknya agak ngeri, nanti kalau uang yang orang percayakan kepada kamu malah rugi atau gimana, kamu gimana bayarnya dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu yang biasanya menjadi penghambat orang untuk masuk ke zona panik ini. Tapi sebenarnya zona panik ini kalau ditelusuri lebih lanjut itu zona ajaib namanya. Nah, karena kenapa? Ketika kita sudah masuk ke zona ajaib ini, kita udah mempelebar zona nyaman sama zona belajar kita.
kita ibaratnya tuh zona belajar kita udah meluas. Karena kan ketika mau masuk ke zona panik, hal yang kita belum tahu, kita tuh pasti belajar hal baru kan. Nah, otomatis zona belajar kita udah melebar. Karena zona belajar kita udah melebar, zona nyaman kita juga ikut melebar. Nah, jadi dan ketika di zona panik, kalau kita membutuhkan apa-apa, kita bisa balik lagi nih ke zona belajar. Bisa balik lagi ke zona nyaman, bisa balik lagi ke zona belajar. Otomatis zona kita tuh semakin lebar. Nah, banyak orang yang nggak berani ke zona panik atau zona ajaib ini. Karena itu tadi, takut gagal, takut nggak direstui orang tua, takut dijauhi bahkan. Kadang ada teman-teman yang kayak menganggap aneh gitu kan. Gitu, itu tiga zona yang biasanya paling paling kelihatan. Iya, paling kelihatan ya saat kita ini goal kita ya. Kalau Bu Yati sendiri zona paniknya apa nih kalau boleh tahu? Ada nggak, pernah ketemu nggak kayak pengalaman zona panik? Pernah. Seperti yang dibilang Jessica tadi, kita mau berbuat sesuatu, ya kan? Kita mau goal kita, oh iya, gue mau lakukan ini loh. Tapi sudah di underestimate sama teman-teman di lingkungan kita. Itu zona panik. Aduh, kira-kira nanti ini kan enggak ya? Terus gimana waktu itu pas Bu Yati hadapi zona panik? Apa yang dilakukan Bu Yati? Ya, balik lagi seperti yang dibilangnya Jessica tadi, kita ingat tujuan kita apa. Ya udah, tetap kita berteman dengan orang seperti itu, tapi kita tetap cari model yang bisa mendukung kita. Ya, dan balik lagi kan, yang pertama itu kenapa? Nah, kenapa pentingnya goal kan? Dan satu lagi nih yang kelewatan, yang tadi yang disebutin Bu Yati tuh, kenapa kita mesti mencapai impian itu, ya kan? Boleh. Kenapa kita harus mencapai impian kita? Balik lagi tanya, mungkin contoh si Siti misalnya, Siti punya impian mau beli rumah buat orang tuanya misalnya. Nah, alasannya kenapa? Alasannya bisa banyak. Mungkin ya biar orang tua senang, atau biar orang tua bisa hidup dengan lebih nyaman. Banyak alasan-alasan yang mungkin untuk mendukung dia untuk mencapai goal itu. Tapi sebenarnya alasan itu mesti dikaji lagi, mesti digali lebih dalam lagi. Karena biasanya manusia itu termotivasi dari dua hal, yaitu pain and pleasure. Nah, painnya itu apa? Contoh misalnya tadi Siti ya biar orang tua saya nggak sedih lagi, atau biar orang tua saya nggak, misalnya masih sewa, nggak ngontrak-ngontrak lagi contohnya. Nah, kalau pleasure-nya biar orang tua saya lebih nyaman. Nah, biasanya tuh ada kecenderungannya, dia lebih ke pain-nya atau lebih ke pleasure-nya. Nah, hal itu yang mesti dicari tahu lagi. Dan kalau udah tahu hal itu, di-sharing ke teman yang mendukung yang tadi. Jadi ketika kita down, ketika kita kayaknya nggak sanggup nih saya beli rumah dan sebagainya, ketika kita sharing ke orang yang positif, otomatis akan ditambahin lagi bensinnya, kamu bisa, pasti bisa kok dan sebagainya, didukung lagi gitu kan. Jadi itulah kenapa kita mesti mengelilingi persahabatan kita, teman-teman kita dengan orang-orang yang positif. Sama kenapa itu tadi alasan kita untuk mencapai goal itu. Betul. Nah, terus yang paling penting lagi agar kita bisa mencapai goal kita adalah, tadi kan udah ada di set tuh, disusun goalnya apa aja, belajar ngumpulin semua yang diperlukan. Nah, yang paling penting ini sebenarnya tiap hari kamu mesti ingat goal kamu tuh apa tiap hari. Jadi biasakan bikin kayak, mungkin ada yang bikin vision board, papan yang tulis goal-goalnya, ada yang bikin buku semacam dream book gitu kan. Nah, itu ditulis di buku, terus alasannya apa, sama afirmasi diri sendiri. Nah, saya tuh pernah ikut trainingnya Pak Tung Desemwaringin, sebut merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, bebas ya. Saya pernah ikut trainingnya Pak Tung. Yang paling saya suka tuh ketika di sesi afirmasi. Jadi beliau minta semua pesertanya itu untuk bikin afirmasi untuk diri sendiri. Nah, contohnya yang dari Pak Tung kasih itu, misalnya saya adalah orang yang ceria, humoris.
Ya. sehat, keluarga harmonis dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu diulang setiap hari, setiap pagi pas bangun. Afirmasinya dibaca setiap pagi, termasuk goal yang tadi, dan ingat lagi kenapa kamu harus mencapai goal kamu. Nah, itu tuh setiap hari mesti diingat lagi karena kenapa? Karena setiap orang tuh nggak mungkin setiap hari termotivasi. Tapi dengan kita membaca afirmasi tadi, membaca kenapa kita mesti mencapai impian kita, apa goal kita, kita setiap hari mengingat lagi nih, kenapa kita bangun pagi semangat atau enggak, ya tetap Iya. harus mencapai goal itu Iya. gitu. Itu salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dan satu Betul. lagi nih yang gak kalah penting, Ayo, apa itu? itu bersyukur. Iya, harus bisa Bersyukur. dijelaskan bagaimana pentingnya bersyukur itu, Jess. Bersyukur itu adalah salah satu cara untuk kita mengumpulkan energi positif. Kadang kan kayak mungkin banyak banyak kejadian yang melanda, Iya. banyak kejadian yang udah kita alamin. Mungkin ada teman yang slack, mungkin kan berantem dikit lah, tiap orang kan pasti pernah kejadian kayak gitu. Atau mungkin pas lagi kerja ada hal-hal tertentu yang bikin kita jadi bad mood dan sebagainya. Tapi ketika kita ingat lagi, ketika kita ingat untuk bersyukur, kita jadi lebih accept, menerima setiap kejadian, dan lebih bijak lagi sebenarnya. Jadi setiap hari kalau bisa bikin list untuk bersyukur. Nah, ini tergantung tiap-tiap orang. Ada yang bikin 20 list, ada yang bikin 10, ada yang bikin 5. Nah, kalau bisa itu tuh setiap hari selalu bikin list untuk bersyukur dan beda-beda. Jadi hari ini misalnya contoh 5 deh. Hari ini saya bersyukur terhadap nafas yang diberikan. Saya bersyukur karena bisa bangun pagi. Saya bersyukur karena ada orang tua di sisi saya. Saya bersyukur karena masih bisa mencari bekerja. Saya bersyukur karena masih bisa mengajar, membagikan hal-hal baik buat orang-orang. Nah, besokannya beda lagi. Saya bersyukur karena masih bisa melihat dunia ini. Nah, jadi semakin setiap hari karena beda-beda. Awalnya tuh emang agak susah, apalagi pas baru-baru mulai ya. Saya dulu juga gitu. Pas baru mulai, aduh apalagi ya perlu disyukuri. Bu Yati mungkin juga pernah ya. Iya. Hari pertama oke, masih lancar nih, masih banyak listnya. Hari kedua masih bisa lah. Hari ketiga, hari keempat tuh mulai hilang. Apalagi ya, cari. Pokoknya semua hal yang bisa disyukuri ditulis di dalam. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kita jadi lebih menghargai hal-hal sekecil apapun, jadi kita hargai. Jadi secara nggak langsung itu tuh membuat diri kita tuh menjadi lebih positif, dan yang tadinya down menjadi semangat lagi untuk mencapai impian kita, menjadi semangat lagi untuk melakukan kegiatan yang mendukung kita untuk mencapai impian kita. Jadi itu juga sangat penting untuk bersyukur setiap harinya. Iya, betul. Kalau bisa lebih baik lagi pagi hari sama malam hari sebelum tidur. Iya, pagi hari 2 sebelum kita kali. mulai kegiatan ya. Iya, Ya, sebelum malam kita hari memulai sebelum kegiatan sama malam. Iya. Oke, Kenapa ini malam? Ya, kenapa? kenapa malam? Karena pas malam kan emang kayak yang tadi Jajas bilang nih, kita udah mengalami berbagai banyak hal di satu hari mungkin kan. Jadi diingat lagi ada hal-hal yang bikin kita down, ya udah kita karena bersyukur jadi naik lagi. Bahkan kita ketika ada mengalami masalah atau kendala apapun, karena kita mencari-cari cara untuk tetap bersyukur, itu yang membuat kita tuh menjadi tetap berpikir positif gitu. Iya, betul. Tadi Bu Yati mau nanya apa? Iya, ini ada yang nanya, seandainya dalam perjalanan kita kan udah bikin goal setting kita nih. Iya. Ini yang bertanya kebetulan anak SMA. Jadi dia nanya, ketika goal settingnya udah kita set sebagus mungkin sesuai dengan hobi kita, ternyata orang tua kita nggak setuju, itu bagaimana caranya? Ternyata apa? Maaf Bu, tadi terputus. Iya, terputus ya. Ternyata orang tua tidak setuju. Orang Tipsnya tua untuk tidak setuju. iya, tips supaya kita tetap dengan goal kita dan orang tua merestui gimana? Nah, yang pertama, goalnya itu harus jelas.
Karena gini, orang tua itu paling nggak suka goal yang nggak jelas. Jadi pastikan goal kamu tuh sejelas mungkin. Contoh, contoh yang nggak bisa dijadikan goal ya. Kamu pengen apa? Saya pengen sukses. Sukses itu luas. Ya luas. Nah, sukses itu luas, sukses dalam hal keluarga, kesehatan, keuangan, beda-beda. Nah, itu mesti dijelasin. Atau contoh, saya goalnya ingin jadi, nah ini biasanya cita-cita anak SMA ya. Jadi misalnya, saya ingin jadi penyanyi. Oke, penyanyi apa? Penyanyi apa? Ada patokan nggak role modelnya seperti apa? Dan step kamu yang ingin kamu capai itu seperti apa? Itu coba komunikasikan ke orang tua. Omongin secara baik-baik ke orang tua, tanyain kenapa nggak direstui, alasannya apa. Kalau memang make sense yang diomongin orang tua, kamu cari lagi, tanya lagi ke dirimu sendiri, apakah emang benar-benar kamu pengen capai impian itu kah, dan apakah kamu rela kalau misalkan nanti pas kamu udah, ini kan masih SMA kan, kalau misalkan kamu udah kerja, itu rela nggak kamu ngelakuin itu tanpa digaji. Nah, kalau kamu sampai udah serela itu, sampai bisa serela itu dan sesemangat itu, dan emang udah sangat jelas, itu boleh tetap kamu kejar. Kamu buktikan ke orang tua kamu kalau emang kamu tuh nggak salah. Karena gini, setiap orang tua itu pasti menginginkan hal yang terbaik buat anaknya kan. Tapi seiring berjalannya zaman, mungkin zamannya saya sama mama saya tuh beda. Nah, dengan berjalannya zaman, berkembangnya teknologi dan semua hal yang berkembang itu, kita tuh mesti semuanya harus dibicarakan ke orang tua agar yang perkembangan yang kita alami bisa sinkron sama orang tua, bisa ngesync satu frekuensi. Kalau frekuensinya masih beda, itu akan susah untuk dikomunikasikan. Jadi orang tua juga akan susah untuk mendukung kamu. Betul. Oke, itu jawabannya ya Jess ya. Nah, mengenai ketika ketakutan dari orang-orang yang selalu negatif sama kita, takut nggak punya teman. Nah, ini juga anak-anak remaja nih, takut nggak punya teman, padahal dia cita-cita dia beda dengan temannya. Itu bagaimana? Itu gimana ya? Nah, cuek aja atau gimana? Secara logika aja ya, di dunia ini ada berapa juta orang sih? Ada berapa ratus miliar triliun orang mungkin, bahkan berapa orang total di dunia. Jadi nggak mungkin dari sekian banyak orang di bumi ini kamu nggak punya teman. Mungkin aja emang kamu tempatnya tuh lagi nggak pas. Manfaatkanlah sosial media. Sekarang udah banyak Instagram, Facebook. Cari. Sekarang kan contoh di Facebook ya, ada grup, ada komunitas. Ya udah, cari aja yang kira-kira sama nih, pembahasannya kira-kira sama. Contoh, gemar menggambar, tapi di kalangan teman-teman nggak ada yang gemar menggambar. Cari di Facebook, join community artis atau apa gitu kan. Pas join di sana, ya udah kenalan dari situ. Kalau kira-kira emang membernya enak diajak ngobrol, cocok sama kamu, ya udah keep contact. Nah, kalau dulu sebelum ada sosial media itu ada yang namanya sahabat pena. Jadi tahu nggak, teman pena gitu kan, surat-suratan. Nah, sekarang udah enak banget, udah ada sosial media, ya udah manfaatin aja. Nggak ada yang namanya kamu nggak punya teman. Banyak banget komunitas yang tinggal kamu cari tahu aja. Asalkan kamu punya keinginan untuk membangun komunitas, membangun relasi, itu pasti ada jalannya. Dengan internet yang sangat kencang sekarang ya kan. Iya, betul. Jadi nggak usah takut nggak punya teman. Iya. Ya, dibilang Jessica tadi, penduduk Indonesia ini banyak. Jadi bakal banyak yang bakal mendukungnya. Iya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Jess. Ini mungkin apakah goalnya CCJJ emang dari awalnya sebagai game developer atau bagaimana? Nah, kalau goalnya saya, ini ada dua ya goalnya. Yang pertama tuh yang jangka panjang, yang kedua tuh jangka pendek. Nah, kalau saya pribadi saya bagi seperti itu. Goal yang jangka panjang itu pengen bangun yayasan. Oke. Yayasan untuk ngebantu anak-anak yang pengen kuliah tapi biayanya kurang tapi mereka punya talenta. Nah, di situ bisa dibentuk dan nanti mereka juga bisa berkontribusi ke dalam yayasan itu jangka panjangnya. Oke, sekarang lihat lagi, untuk mencapai itu berarti saya perlu apa? Berarti kalau bangun yayasan harus yang sesuai dong, satu jalan, ngajar.
kebetulan saya juga suka training, suka sharing gitu kan. Ya udah, coba ngajar training. Nah, awalnya itu nggak kepikiran ke game, awalnya itu kepikirannya lebih ke finance, karena pas waktu dulu saya lihat banyak teman-teman yang finance-nya itu nggak terlalu diatur, belum melek finansial, ibaratnya tuh asuransi nggak ada, reksadana nggak tahu, investasi saham juga belum ngerti. Ya mungkin saya juga nggak ngerti, cuman at least yang dua ini, yang asuransi sama reksadana itu tuh sebenarnya perlu buat kita ketahui, perlu buat kita belajar. Atau mungkin ada yang lebih suka ke obligasi, hal-hal seperti itu. Nah, awalnya pengennya fokus ke sana, cuman terakhir pikir lagi nih, saya sendiri selain sharing dan finance itu kan mungkin agak berat ya, jadi bagi saya tuh mungkin agak berat untuk sharingnya, jadi nanti mungkin bisa ngajak teman-teman yang lebih profesional buat gabung. Nah, nyari lagi hal kedua yang saya suka itu apa? Programming. Nah, programming, oke, mikir lagi. Programming saya nggak mau yang stres-stres banget. Maksudnya kayak bikin software untuk akuntansi itu dulu saya pernah bikin. Terus bikin website atau apa. Nah, saya pengennya itu saya membuat hal yang emang bakal memberikan dampak positif buat orang-orang. Jadi yang kepikiran waktu itu adalah sebuah produk yang saya bikin, ketika orang pakai produk itu orang tuh merasa bahagia. Nah, saat itu kepikiran lah, oh ya udah, kalau ngoding kan berarti bisa bikin game juga nih. Terus kalau misalkan orang-orang main game biasanya kan seneng, happy. Atau bahkan contohnya nih, kalau ada yang suka main Dota atau game-game apa gitu kan, yang MOBA gitu, mungkin pas main tuh agak kesel, atau pas lagi kalah itu agak kesel, tapi keselnya tuh kesel happy, capeknya tuh juga capek yang happy gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu yang saya pikirin, oh ya udah kalau gitu coba jadi masuk ke bagian game developer. Nah, awalnya juga nggak gampang pas masuk ke sana. Balik lagi, tanya, kenapa kamu ingin mencapai goal itu? Nah, kalau saya kemarin kan emang udah mantap tuh why-nya, kenapanya. Nah, pas mau masuk ke dunia game developer, belajar. Jadi, saya resign dari kantor lama saya, 1 bulan saya belajar sendiri, otodidak. Belajar semua yang kira-kira yang diperlukan. Terus ya udah, habis belajar coba lamar, cari lamaran kemana aja gitu. Nah, dari situ barulah mulai lanjut lagi. Jadi sebenarnya kalau goal itu, misalnya kamu udah punya satu goal, awalnya kamu udah tentuin goal A, terus gimana sih cara mencapainya? Mungkin karena terlalu jauh kamu jadi nggak tahu cara mencapainya gimana. Ya udah, kamu cari lagi jalan untuk kesana tuh alternatifnya gimana. Kayak saya kan jadinya ada 2 goal kan, capai goal yang pendek dulu, baru capai goal yang jangka panjang gitu. Dan kalau misalnya nih, banyak yang kayak ini tergantung tipe orang sih ya. Kalau saya tipenya tuh lebih ke fleksibel. Misalnya kamu udah nentuin goal kamu apa, terus tiba-tiba kayaknya kurang cocok sama yang ini, atau bisa yang lebih simple deh. Contoh, pengen jadi lulusan kedokteran, tapi pas sampai setengah kuliah nggak cocok atau gimana. Nah, itu kamu, kalau saya sendiri, saya ada 2 pilihan, mau lanjut atau beralih ngambil jurusan lain. Nah, kalau saya tetap keep fleksibel, yang penting tujuan jangka panjang tuh nggak berubah gitu. Jadi kalau saya selama masih ada jalan alternatif, saya bakal ambil kalau bisa. Dan kalau emang lebih baik ngambil jalan alternatif, ya udah saya ambil jalan alternatif. Yang penting goal utamanya tuh tetap di situ, karena why-nya udah kuat kan. Kalau goal kamu masih bisa berubah, itu berarti why kamu belum kuat. Alasan kamu untuk mencapai goal itu belum kuat, berarti itu bukan benar-benar hal yang ingin kamu kejar. Iya, betul. Gitu. Luar biasa kerja Jess. Iya, benar-benar luar biasa. Nah, yang berarti Jess, untuk goal setting ini memang kita harus meyakini apa yang benar-benar yang kita ini kan ya, faktor why-nya tadi ya.
Iya. Nah, berarti kan setiap pribadi harus tahu alasannya kenapa dia memilih goal tersebut. Mm-mm. Kayak luar biasa, luar biasa. Nah, Dan bikin eh, checklist. ya bikin checklist kayak kayak dream ini ya, dream book yang Jejes bilang tadi ya. Iya. Bulan pertama mau capai apa, bulan kedua mau capai apa, ada checkpointnya lah. Ya checkpoint. Nah, kayaknya buat anak-anak checkpoint lebih lebih keren bahasanya nih. Gitu. Bahasa ini Iya, ya, bahasa checkpoint. game ya. Iya, bahasa game. Bahasa game sih. Checkpoint. Nah, nih ada lagi yang bertanya nih, Jess. Butuh waktu Iya. berapa lama dalam bikin satu game? Tergantung game. Oh, tergantung Gamenya game. segede apa, scope-nya Biasanya. itu segede apa. Hmm. Iya. Kalau game seperti Final Fantasy itu bisa 4-5 tahun. Hmm. Dan tergantung tim juga, tim kamu berapa orang. Kalau sendirian, nah sendirian bahkan kalau bikin game yang kecil, game yang kasual, yang sederhana ya, nah itu mungkin butuh waktu lebih lama dibandingkan kalau timnya lebih banyak orang. Karena kan ya tadi bisa mendelegasikan tugas kan. Hmm. Ini yang Jess saja sekarang nih teenager atau bagaimana? Apa? Usianya dari usia kan tadi bilangnya lagi ngajar bikin game nih. Mm-mm. Nah, Usianya. siswanya usianya usia berapa? Siapa tahu kan ada yang Oh, boleh boleh. mulai dari boleh dari SMP 3 sih. Oh, SMP 3 sampai umum. Hmm. Itu kenapa? Hmm. Alasannya kenapa harus usia SMP kelas 3? Karena gini, ada hal-hal yang logik ya, itu tuh baru dipelajari itu ketika SMA, dan lebih nangkapnya itu yang baru dipelajari ketika SMP. SMP 3. Nah, jadi lebih nangkapnya itu di usia segitu. Kalau di bawah itu biasanya materinya beda lagi, dan saya belum merancang materinya. Oh gitu. Iya, jadi masih yang SMP ke atas. Itu ada kok yang bagi yang mau daftar. Ah, iya boleh dikit. boleh nggak apa-apa. Yang bagi yang mau daftar bisa ke IG saya, itu ada linknya di bio Oke. websitenya. Yang tertarik bikin game ya mau daftar silakan cek di linknya CCJJS. Nah, dalam mewujudkan goal ini apa yang pernah JJS bikin stuck ya? Pernah nggak mengalami stuck itu, stuck berat? Aduh. Pernah pasti, pernah. Hampir nyerah bahkan. Nah, Hampir bagaimana nyerah cara karena supaya gini. nggak nyerah? Nah, itu balik lagi gini. Pas udah kan bagi saya tuh gini, pas kuliah saya ngambilnya sistem informasi. Oke. Ngambilnya sistem informasi, dan sistem informasi itu beda sama IT. Bahkan beda lagi sama yang sekarang kan udah ada jurusan yang khusus ngajarin bikin game. Iya. Nah, awalnya itu pas baru-baru mulai, oke, masih semangat kan. Tapi pas di pertengahan makin banyak hal yang nggak tahu. Oh, ternyata masih banyak nih yang belum saya ketahui. Dapatlah training-training dari kantor, ya kan. Pernah satu kali, aduh, kayak ada bug, terus ada sistem fitur yang belum selesai, deadline udah dekat. Itu tuh semua datang pada waktu yang bersamaan. Wah. Terus udah dong stres ya kan, kerja sampai malam. Nah itu sempat kayak gitu. Terus mikir lagi, balik lagi alasan why. Makanya tadi penting banget why kamu tuh mesti kuat. Kalau why-nya nggak kuat ketika ketemu hal-hal seperti itu. Nah kalau tipe saya kan emang jarang sharing ya, maksudnya jarang curhat-curhat gitu. Jadi semuanya tuh disimpan sendiri. Kalau kamu tipe yang emang sering curhat ke teman, curhatnya ke salah orang, curhatnya yang ke negatif, Berbahaya. udah nggak jadi kamu, goalnya dadah. Sampai jumpa di kehidupan berikutnya. Iya. Makanya penting banget why-nya. Ketika why-nya udah kuat, kamu bakalan cari cara lagi untuk belajar. Oh oke. Karena saya stuck di sini, berarti hal apa nih yang perlu saya ketahui? Contohnya di bagian coding, saya kurang pahamnya di apa nih? Misalkan kurang pahamnya di section A. Oke, berarti saya mesti cari di Google atau dimanapun, atau tanya ke senior. Section A nih sebenarnya penjelasannya tuh gimana lebih mendalami lagi. Jadi nggak langsung putus asa gitu. Iya.
Tapi ya kalau down pasti pernah down, setiap orang pasti pernah down. Iya. Bu Yati juga pasti pernah down kan. Tahu aja. Semua orang pasti pernah down. Iya, betul-betul. Siapapun pasti mengalami kayak gitu ya. Tapi ya balik lagi ke diri kita. Kita mau benar-benar mau mencapai goal kita atau kita mendengarkan atau mengalah dengan apa yang udah kita hadapi tersebut. Apalagi nih, Jess, tentang goal setting yang bisa di-sharing nih. Apalagi ya. Yang tadi cari, kadang gini, pas mau bangun bisnis, contoh ya mau bangun bisnis, terus aduh nggak punya modal nih, gimana cara mulainya? Sekarang banyak banget bisnis yang tanpa modal, bisa cari tahu. Tapi kalau misalkan emang beneran, kan kita nggak bisa bilang kalau semua bisnis itu tanpa modal, pasti ada bisnis yang butuh modal juga. Tapi sekarang saya lihat juga banyak banget yang generasi zaman now itu tuh nggak mau kerja sama orang, maunya langsung instan jadi entrepreneur. Pokoknya saya jiwanya jiwa wirausaha gitu kan. Saya pokoknya terlahir untuk langsung bisnis, membuka lapangan kerja buat orang-orang. Tapi modal belum ada. Akhirnya stuck di situ, nggak jalan kemana-mana. Di saat yang lain udah entah pergi ke Zimbabwe atau ke dunia mana, dia masih di situ aja. Nah, itu saran saya, jangan kayak gitu. Cari kerja. Kenapa? Nggak usah malu kamu kerja, nggak usah malu kamu gimana. Yang penting saat itu kamu sedang bergerak maju untuk mencapai goal kamu sedang mengumpulkan modal. Biarkan orang lain, misalkan nih worst case-nya ya, kayak udah nggak tahu lagi mau kerja apa, ya udahlah, Gojek bisa, Grab bisa, Indomaret, semua masih banyak sebenarnya lapangan pekerjaan. Kalau emang sekedar buat ngumpulin modal doang. Ketika kamu lagi ngumpulin modal, kamu bisa kan nggak harus ya udah ngumpulin modal dulu. Kamu kan bisa sambil pas kerja itu cari alternatif lain. Jadi kamu nggak diem di situ aja gitu. Banyak banget hal-hal yang bisa kamu lakukan. Apalagi balik lagi, sosial media sekarang udah kenceng banget udah kan. kenceng ya. Komunitas juga di mana-mana. Betul. Ya gitu. Jangan nggak usah malu kalau emang mesti kerja dulu atau gimana. Sekarang banyak banget yang justru kalau kita bekerja terlebih dahulu, kita punya pengalaman ya. Dari pengalaman itu kita bisa eksekusi. Oh, ternyata saya nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Betul. Iya, betul. Daripada terjun langsung, nggak ada pengalaman ya. Useless juga. Iya, tepat sekali. Iya, jadi emang benar kata Bu Yati, pas kerja kita tuh pasti banyak menemukan hal-hal yang kita nggak tahu, nggak expect. Mungkin nggak ada di buku pelajaran gitu kan, tapi di dunia nyata tuh ada gitu, di dunia kerja tuh ada kejadian hal seperti itu. Dengan adanya kita pengalaman kerja di situ, kita jadi tahu cara ngehandle-nya, cara nge-manage-nya, cara bagaimana hal itu dikecilkan, resiko itu dikecilkan. Semua itu banyak hal-hal yang hanya akan kita dapatkan kalau kita punya pengalaman kerja di suatu perusahaan. Gitu. Tergantung kamu mau jadi bidang apa. Misal kamu pengen bangun bisnis, buka bisnis jual makanan contohnya, ya itu bagus kalau kamu punya pengalaman kerja di restoran atau di rumah makan atau di tempat mana gitu kan, yang sesuai dengan yang ingin kamu buka bisnisnya. Ya, betul. Iya. Oke, jadi jangan cuma dengan modal aja ya, modal ibaratnya dengan modal uang, tetapi pengalaman belum ya berbahaya juga ya. Iya. Nanti uangnya habis, goalnya nggak terwujud. Itu lebih ke meminimalisir resiko sih. Ya, jadi resiko yang tadinya kalau misalkan kita nggak punya pengalaman kerja, resikonya bisa jadi lebih besar. Tapi karena kita udah punya pengalaman kerja, mungkin kerugiannya itu bisa di-cut lebih dikit gitu. Iya, betul. Ini luar biasa ya. Terus yes ya, kenapa ibaratnya kan udah berapa lama Jessica terjun di game developer nih? 2 tahunan. Udah 2 tahunan. Kenapa memilih banting setir? Nah, dari yang sebelumnya. Yang itu tadi. Iya.
awalnya kan emang saya kerja di motivator kan, kerja di motivator. Nah di situ tuh emang banyak dapat cara memanage karyawan, cara memanage semuanya, hal-hal yang lain. Terus SOP yang bagus tuh gimana, bahkan sebuah perusahaan lebih bagus kalau punya SOP daripada enggak. Hal-hal seperti itu saya dapatkan juga, public speaking, terus tentang goal, dream dan sebagainya. Nah, pas di sana itu tuh saya sempat terlena di zona nyaman. Iya, jadi lupa nih goalnya kan, goal jangka panjangnya jadi lupa. Sebenarnya saya tuh pengen capainya ini, tapi kok sekarang di sini-sini aja. Terus pas jadi coach, jadi fasilitator, jadi trainer di sana, banyak peserta yang udah mencapai apa yang mereka inginkan. Kan waktu itu pernah nge-coaching juga cara bikin vision board, cara kamu ya mencapai impian kamu dan sebagainya. Terus banyak yang sharing, kasih feedback, oh saya udah capai ini nih, kita turut senang dong ya kan. Tapi balik lagi, pikir lagi, saya sendiri kok masih di sini aja gitu, kapan nih mau lanjut lagi, kayak udah take a break berapa lama gitu kan, jadi terlena, hampir lupa dengan goal. Makanya tadi nyari lagi, oh jangka panjangnya ini, selain apa lagi nih hal yang bisa saya lakukan. Oke, yang saya suka dan bisa saya lakukan dan menghasilkan uang, coding apa nih yang saya pengen, yang bisa bermanfaat buat orang-orang, bikin game. Nah makanya banting setir ke game juga jadinya, dengan basic yang udah pernah didapatkan. Iya betul ya. Ini menginspirasi juga bagi ibu, ibaratnya ibu udah ngajar berapa lama ya kan? Terus ketika siswa-siswa, oh teacher saya lulus ini, saya udah ada kepuasan benar-benar. Terus dia udah jadi orang yang sukses, terus gua kok segini-gini aja, masa jadi guru aja? Apakah cukup dengan guru? Ya ibaratnya bukan apa-apa ya. Ibaratnya mau lebih lah dari sekadar guru, nggak hanya ke murid aja, maunya lebih berkembang. Misalnya ya kayak sekarang sharing gunakan ini jadi berguna juga buat semua orang, seperti itu. Iya. Ini siapa? Halo Pak Dita. Kenal juga ya? Pak Dita ya? Iya, oh. Nah, sepertinya ini ya lingkaran ini ya betul ya. Ibu, menarik ya? Iya menarik. Ya law of attraction gitu ya. Iya, law of attraction. Aduh. Ibu baru kenal dengan Pak Dita, ternyata Pak Dita juga kenal sama Jessica. Luar biasa. Benar-benar sama kayak waktu itu Angel. Ternyata adiknya Coach Conan. Oh iya. Misteri nih. Oke. Ya Jess, apa nih Jess? Nggak terasa ya? 15 menit lagi. Oh iya loh. Bu Yati ada ini nggak sharing juga mungkin pengalaman pas mencapai goal? Pengalaman mencapai goal ya kita saling sharing aja. Ya sebenarnya ada jangka pendek, jangka panjang juga, betul ya. Dunia ini sempit ya. Ya benar, dunia ini sempit. Ya sebenarnya memang masih ada juga yang jangka panjang yang belum tercapai. Seperti itu. Jadi masih dalam proses belajar. Kayak sekarang ibu tidak menutup untuk belajar dengan siapa saja ya. Ibu harus ibarat sekarang dunianya jangan apa, teknologinya sudah semakin canggih ya. Zaman ibu sekolah dulu nggak seperti ini gitu. Jadi mau nggak mau belajar sama yang lebih muda gitu. Jadi salah satu untuk mencapai goal ya kita harus ikut nimbrung dengan dunia anak-anak sekarang ya. Seperti sekarang harus live, harus segala macamnya. Kalau nggak bakal tercapai goal yang akan kita inginkan, seperti itu. Jadi mau tak mau ya harus siap dengan perubahan. Begitupun dengan cara mengajar ya. Kalau dulu kan manual, tatap muka. Kalau sekarang, sekarang ya offline dulu kan. Nah, sekarang mau nggak mau ya kita harus terbiasa dengan sistem online. Gitu. Itu yang harus ibu pelajari. Jadi tidak pernah bilang tidak saya nggak bisa. Saya nggak bisa menggunakan komputer, nggak bisa ini segala macamnya. Itu yang harus dihindari. Itu sih sebenarnya. Masuk
masuklah ke learning zone ya. Zona Nah, belajar. maksudnya zona belajar, iya seperti ini. Zona belajar, zona panik juga sudah kan, sudah. Iya, Nah, mudah-mudahan lebih ini lagi ya. iya, Dan ibu juga belajar itu ya nggak cuma di Padang kan. Ya Jessica sendiri tahu kan, iya, iya. demi mencapai goal ya udah ibu rela pergi ke berbagai macam ini ya, Daerah. daerah, macam-macam training yang ibu ini kan, termasuk yang orang bilang kayak ya kayak makan api, terus Iya. ninja apa, Nginjak bara ninja api. bara api ibu belum pernah mau coba sebenarnya. Oh ya, coba Nginjak Bu. nggak, ini ninja gelas, beling Nginjak beling, beling. Nah, Beling saya belum pernah nih. belum pernah itu. Nah, Tukeran itu kita. itu belajar. Itu salah satu bagaimana supaya goal jangka panjang ibu tercapai. Iya. Itu salah satu bentuk zona panik, Bu. Nah iya, zona panik ya, itu critical area kita kan, ini kan Iya. harus kita buang zona panik itu sebenarnya. Ya, kalau emang kita sebenarnya kalau kita udah tahu caranya, makanya penting banget kita untuk cari tahu apa saja yang kita butuhkan, apa cara-cara untuk mencapai goal kita. Karena ketika kita udah tahu caranya, zona panik itu akan menjadi zona belajar. Iya betul. Kita nggak, ya ketakutannya akan berkurang. Dengan adanya zona panik, dengan zona tekanan-tekanan yang tadi ya mau nggak mau kita harus belajar. Seperti Iya. itu. Ya sebenarnya kan ibu juga dulu udah merasa nyaman jadi guru yang disukai anak-anak gitu. Dulu kan ngajar di SD kan nyaman, terus nutup diri, sudah merasa udah melakukan yang terbaik untuk siswa-siswa, jadi nggak terpikir untuk melakukan yang lebih gitu, nggak mau belajar ke suatu tempat, belajarnya yang dipelajari itu kayak itu aja, jadi udah nyaman sekali ya. Udah besok ngajar ini ya udah, ayo anak-anak kita belajar ini segala macam, udah ya. Tapi rasa ada yang kurang gitu, kok segini-gini aja ya, makanya harus berkembang. Iya. Seperti Makanya itu. cari goal yang masa panjangnya itu ya. Iya, makanya nih Jangka panjang. jangka panjangnya lagi yang harus diinikan. Oke. Udah 5 menit lagi nih, Jess. 5 menit lagi. Mau ngomongin apa nih? Apa lagi ya? Apa nih pengalaman yang rasanya yang bisa di Jess ini ya, sharing. Dita, makasih penjelasannya ya. Oh iya, sama-sama. Oh, satu lagi nih yang bisa membantu kita. Ini mungkin nggak tahu ini berhubungan sama goal atau enggak, tapi ini bagus banget buat dipraktekin. Oh iya, ayo boleh. Apa tuh? Ayo. Meditasi. Oh iya, Meditasi. Karena saya sendiri termasuk orang yang susah fokus. Jadi dengan meditasi cukup ya 5 menit, 10 menit cukup lah tiap hari. Itu tuh bisa membantu kita bisa lebih fokus, pikirannya lebih tenang. Dan ditambah hal-hal yang tadi ya, afirmasi, baca goal, bersyukur. Hal-hal seperti itu digabungin itu luar biasa jadinya. Ya, biasanya ibu juga sebelum ini habis subuh kan tenang tuh. Jadi juga coba meditasi bentar ya kan. Nah, sebelum tidur juga coba meditasi. Seperti itu. Ya, belajar juga sih. Belajar juga ya. Sebenarnya meditasi itu banyak loh. Nggak harus duduk bersila, terus pejamkan mata. Nggak harus kayak gitu. Banyak banget caranya buat meditasi. Bisa kalau misalkan pas lagi berbaring, yang penting pikiran fokus, itu juga termasuk meditasi. Kerja itu juga bisa termasuk meditasi. Nah, ini ibu belum tahu kalau kerja ini bagaimana cara meditasi di dalam kerja. Kalau saya kebetulan kerjanya tuh kan ngoding kan. Oh iya, betul. Fokus. Sadari kamu tuh lagi ngerjain apa. Yang penting sadari aja. Yang penting sadar. Kadang kan kayak gini, kita pakai baju kancing otomatis, ya kan? Pakai celana otomatis, semuanya otomatis. Nah,
dengan kita melakukan sesuatu dengan fokus itu tuh termasuk meditasi, dengan maksudnya dengan sadar. Contoh, pas lagi makan itu juga bisa meditasi. Pas lagi makan, ngambil ngambil sendok dengan tangan kanan, masukin ke mulut, kunyah, rasakan rasanya di lidah dan sebagainya, itu termasuk meditasi. Yang penting Iya. sadar. Oh iya. Ada yang Ini nanya ada yang lagi. nanya nih, ada yang nanya tuh Jess. Kalau lingkungan di Kalau rumah lingkungan berisik, di rumah berisik banget, gimana meditasinya kak? Oh, ada satu cara nih. oke, luar biasa. Tapi ini saya jujur, saya juga agak susah sih sebenarnya. Cuman emang saya pernah baca kalau yang lingkungan kayak gitu, ya udah tetap duduk tenang. Nah ini caranya nanti duduk tenang, pejamkan mata. Ya udah sadari aja, dengerin yang berisik tuh apa. Mereka lagi ngapain. Disadari, oh ada berisik. Oh nanti pelan-pelan pikirannya tuh akan ke yang lain Fokus ya. gitu. Iya. Iya, fokusnya mungkin soalnya kan ada yang bilang meditasi itu mesti kosongkan pikiran. Sebenarnya pikiran Enggak juga manusia ya. tuh bisa bener-bener kosong atau enggak sih gitu kan. Pasti pas lagi tenang pasti kepikiran, aduh besok makan apa ya, aduh ntar malam makan apa ya, aduh yang ini belum kelar nih, dan lain sebagainya banyak banget. Jadi sebenarnya nggak benar-benar bisa mengosongkan pikiran ya, jadi cukup menyadari aja. Contoh yang tadi kan berisik banget kan, dengerin, yang sadari, oh yang ini lagi berisik nih, oh ya udah berisik, udah tok di situ aja. Terus coba tenang, fokusin. Kalau yang paling dasar tuh biasanya ke nafas sih, kalau yang saya pelajari ya, meditasinya fokus ke nafas, tarik nafas, buang Iya. nafas, tarik nafas, buang nafas, gitu sih. Tersusun Tersusun. gitu ya kak jadinya. Tersusun gimana nih? Rangkaian tadi. Oke. Wah, semangat ya Bu dan Terima Jessica. kasih Pak Oh, Dita. terima kasih Pak Dita. Harus semangat Pak Dita. Iya. Ibu kenal Pak Dita nih acaranya Pak Tommy Wong Oh, Rombongan. 0001. Iya. Bayangin demi mencapai gol gitu. Ibu Hmm, belain nonton Pak Tommy Wong jam 0001. Gila kan? mantap. Itu Ya, karena kembali. Y-nya kuat. Iya, Y-nya karena faktor Y. Hmm, 2 menit lagi nih, yes. 2 menit lagi. Nggak terasa ya? Aduh, kalau Iya, ngomong masalah ini ya, waktu cepat berlalu. Nih, apa nih iya. pesannya, yes, buat supaya orang-orang di sana fokus sama goalnya. Ada pesannya? Buat teman-teman semuanya yang menonton ini, halo ya. Nah, pesan saya yang paling penting tuh, kalau belum punya goal, belum punya impian, cari satu, temukan. Sadari lagi dulu kamu pengen capai apa, ingat-ingat lagi. Terus yang terakhir nggak jadi dicapai, ingat lagi. Terus temukan why kamu tuh apa, cari tahu, bikin plan. Karena kalau tanpa goal itu hidupnya tuh, kalau bagi saya ya, hidup tanpa goal tuh kayak nggak ada apa-apanya gitu. Iya, Ya udah, betul. so-so aja, jalan biasa aja. Tapi dengan adanya goal, kamu jadi semakin semangat, hidup menjadi semakin bahagia, orang-orang di lingkungan kamu juga ikut bahagia, karena energi itu kan menyebar kan, energi Iya, itu kan betul. menular satu sama lain. Nah, jadi dengan seperti itu, selain membantu diri kamu, orang-orang di sebelah kamu juga, orang-orang di sekitar kamu juga ikut tertular, sehingga kamu Oke. menciptakan lingkungan positif kamu sendiri. Oke, luar biasa. Gitu. Tuh, dengerin teman-teman itu. Biar hidupnya bahagia dan berguna bagi banyak orang ya. Tentukan goalnya. Dalam menentukan goal, kerucutkan why-nya itu apa ya, Jess ya? Iya. Oke, Jessica. Lebih tepat ya. Ya, lebih tepatnya apa, Jess? Lanjut ya, Jess. Lebih tepatnya itu cari goalnya dulu, dari apa aja yang disukai tadi, passion mungkin yang pengen dikejar, baru tentuin why-nya kenapa. Oke, keren. Oke, Jessica, thank you ya, Jess. Luar biasa Terima malam kasih ini. Bu Dan Yati. terima kasih teman-teman yang udah gabung, Pak Dipta dan banyak lagi tadi. Aduh, Ganbate, ya, Ganbate. Kan Bate. Oke, sampai jumpa lain kesempatan ya, Jess. Iya, terima kasih Bu Ya, Yati. iya, Thank Ibu you. yang terima kasih. Ya, ya teman-teman, sampai jumpa ke acara berikutnya. Bye. Bye.